pembelajaran dan presentasi kelompok. Dan kendalanya dari hal tersebut itu karena nervous saat memulai kegiatan pembelajaran, karena sebagai penampil pertama dan juga waktu persiapan yang cukup singkat. Kemudian manajemen waktu yang belum terkendali dan serta diberikanlah solusinya itu persiapan yang lebih matang berarti untuk ke depannya. Kemudian juga konsentrasi pada setiap tahapan pembelajaran beserta waktu yang telah direncanakan. Jadi nanti mungkin lebih diplotkan untuk meskipun pada saat aksi 1 kemarin sudah diplotkan, oh pendahuluan 15 menit, oh pelaksanaan 60 menit, diantaranya 60 menit itu dibagi menjadi beberapa tahapan, dikerja kelompok berarti 30 menit, presentasi kurang lebih 15 menit dan seterusnya sudah tertata, tapi ya mungkin karena balik lagi ke nervous dan juga manajemen waktu yang sehingga karena dari presentasi itu akhirnya molor juga waktunya dan siswa sebanyak 5 kelompok itu belum selesai di 15 menit terakhir sehingga otomatis mengubah rancangan dari plotting waktu untuk di kegiatan penutup, seperti itu. Ya mungkin nanti untuk lebih, solusi-solusi yang kemarin Bapak Ibu sampaikan agar diterapkan untuk ke depannya. Dan selanjutnya untuk analisis proses, dari pembelajaran itu sendiri, di mana untuk kegiatan, dari pembelajaran aksi 1 ini, kelebihannya dari yang telah Bapak dan Ibu sampaikan juga di mana pendekatan dan moving pada kegiatan diskusi pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian intonasi suara juga sudah bagus dan sangat jelas. Di proses yang ketiga adalah proses pembelajaran sudah mampu mendorong keaktifan dari peserta didik dan membangun kegiatan pembelajaran. Untuk kekurangannya yang mungkin jadi bahan evaluasi saya khususnya, di mana di poin pertama terdapat beberapa tahapan yang karena terlewat itu karena nervous, lupa absen dan evaluasi serta refleksi pembelajaran. Kemudian manajemen waktu dalam setiap tahapan yang tadi sudah saya jelaskan dan juga yang ketiga adalah terkait dengan pengkondisian siswa, baik saat presentasi ataupun saat beberapa tahap-tahapan pembelajaran yang mungkin ada peserta didik yang memang perlunya pengelolaan atau pengontrolan dari, penggunaan handphone atau media sosial. Karena memang kemarin itu kan sumber belajarnya adalah, media sosial atau dalam hal ini postingan Instagram. Namun ternyata ada saja beberapa peserta didik mungkin yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk stalking Instagram yang lainnya di luar dari sumber belajar yang sudah disampaikan, seperti itu. Sehingga solusinya, pada persiapan yang lebih dimatangkan kembali dan koordinasi yang lebih lagi kepada peserta didik untuk dipersiapkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, konsentrasi terhadap setiap tahapan pembelajaran beserta waktu yang telah direncanakan. Dan, ini observasi dari pembelajaran yang, Bu Dina kemarin sampaikan untuk, dibuatkan tabel maksimal dan belum maksimal itu pada tahapan mana saja. Mungkin, yang saya pahami dari, beberapa masukan dari Bapak dan Ibu semuanya, ternyata yang memang yang maksimal dan perlu saya pertahankan dan tingkatkan kembali itu dari segi pendekatan dan moving. Ternyata memang ini adalah bagian dari, ilmu pedagogik yang kita pelajari sekarang gitu. Kemudian juga intonasi suara, karena, mau tidak mau bahwa intonasi suara ini pun sangat diharapkan bisa lebih jelas mengingat agar penyampaian yang kita sampaikan kepada peserta didik pun sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian juga dari segi rekaman kegiatan pembelajaran ini harus terlihat jelas antara, shoot dari video peserta didik mungkin ya, shoot dari bagian peserta didik maupun shoot dari bagian, pendidiknya itu sendiri saat menyampaikan materi. Mungkin nanti tambahannya itu berarti kan ada, apa namanya tuh, kamera yang mengarah kepada, eee, lebih jelas ke guru yang bersangkutan karena kemarin itu hanya di,
apa namanya, kamera tampak depan dan kamera tampak belakang saja. Mungkin nanti kalau untuk, yang disampaikan sama Pak Harmanto itu, kualitas gambar yang kurang, itu mungkin karena dari, apa namanya tuh, fokus ke pendidiknya itu sendiri atau saya sebagai guru tidak terlalu jelas karena mungkin terlalu jauh dan terhalang juga oleh beberapa siswa yang lainnya. Kemudian juga tahapan proses kegiatan sudah mampu membangun motivasi belajar siswa. Kemudian yang belum maksimal yang perlu saya pun, apa namanya, perbaiki itu dari segi manajemen waktu yang masih sangat PR, di mana, dari awal pun ketika persiapan mungkin itu me me apa namanya, membawa beberapa menit di pembelajaran awal yang seharusnya sudah mulai gitu, sama seperti halnya yang tadi Pak Solihin sampaikan. Kemudian juga pengkondisian kelas yang mana tadi sudah disampaikan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang mungkin saat, peserta didik lainnya presentasi, ada juga yang lainnya yang malah, main handphone, terus ngobrol dengan temannya dan selanjutnya. Terus yang ketiganya adalah tahapan proses pembelajaran yang terlewat. Tadi mungkin lebih ke arah konsentrasi lagi dari saya selaku, guru untuk dapat bisa, tahapan demi tahapannya itu sesuai dan terstruktur, jadi tidak ada yang terlewat. Ini analisis hasil belajarnya, mungkin ini secara, garis besar aja pemahaman dari siswa itu sendiri. Ternyata dari segi kognitifnya ini, di mana pada saat diskusi kelompok sebagian besar peserta didik sudah mampu memahami konsep, seperti halnya yang sudah disampaikan dalam proses presentasi. Namun, belum mampu menggali permasalahan secara lebih mendalam, karena di sana peserta didik pun hanya mencari dan menuliskan kembali gitu, kemudian mendiskusikan, belum sampai tahap, mengidentifikasi secara lebih detail dari apa yang mereka cari. Mungkin karena kemarin juga dari soalnya terbilang agak lumayan banyak, karena di situ lebih banyaknya tuh pertanyaan-pertanyaan yang menggali, kenapa misalkan dan mengapa dan juga bagaimana ketika. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin yang peserta didik sebetulnya harusnya bisa untuk langsung mendiskusikan hal tersebut, tapi banyak di antaranya yang masih, searching dulu mungkin seperti itu. Padahal kan itu kalau misalkan, ini kan lebih ke arah perasaan mereka sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu yang belum, tergali dari si, konsepnya itu sendiri khususnya dari klasifikasi, demokrasi itu sendiri, itu yang belum, banyak tergali. Kemudian dari segi afektif di mana dari sikapnya itu sendiri peserta didik sudah aktif dalam proses pembelajaran seperti halnya, menjawab pertanyaan dan juga beberapa hal yang lainnya yang terlihat, antusias dalam proses pembelajaran. Namun di sini tetap ada saja kekurangannya di mana peserta didik itu kurang memperhatikan pada saat kegiatan presentasi kelompok yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, secara psikomotornya ini di dalam proses diskusi mungkin ya banyak di antaranya yang, beberapa sudah aktif terlibat dan juga ada juga beberapa peserta didik yang masih kurang terlibat dalam diskusi. Ini memang yang menjadi PR dari permasalahan yang dulu saya angkat yaitu tentang kerjasama tim. Memang di sini, perlu job desk dari setiap peserta didik itu yang betul-betul, eee, apa, disampaikan dan bertanggung jawab atas job desk yang sudah disampaikan itu sendiri gitu. Kemudian pada saat kegiatan presentasi beberapa peserta didik belum menguasai materi secara menyeluruh sehingga ada beberapa juga peserta didik yang, "Ya sok 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 we sama kamu," misalkan kayak gitu. Jadi, cuma membacakan dari hasil diskusi saja kayak gitu. Karena untuk secara keseluruhan refleksi PPL Aksi 1 ini, matangkan persiapan di sini untuk meminimalisir rasa nervous di awal proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian manajemen waktu, di mana di manajemen waktu ini, rencanakan tahapan-tahapan pembelajaran dan sesuaikan dengan waktunya. Jadi, tadi yang sudah disampaikan, kemudian pengkondisian siswa juga, diperhatikan kembali peserta didik pada setiap
setiap mungkin ya ini bukan setiap tahapan pembelajaran dan berikan pekerjaan yang sesuai. Kemudian tahapan pembelajaran ini konsentrasi pada setiap tahapan pembelajaran dan perhatikan waktu pada setiap tahapannya. Kemudian maksimalkan dan pertahankan kembali hal-hal yang sudah dinilai sesuai dan juga bagus. Mungkin itu yang saya coba sampaikan dari refleksi yang kemarin Bapak dan Ibu sampaikan untuk penampilan saya pada presentasi ini. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, ini sudah bagus ya untuk materi yang dipresentasikan dari hasil refleksi. Cuman untuk yang observasi pembelajaran itu maksud saya di dalam ya ini kemarin saya lupa ya, nanti insya Allah saya share kalau tidak lupa, mudah-mudahan tidak lupa ini. Untuk observasi itu maksudnya di dalam kegiatan pendahuluan, inti sama penutup, itu kan ada tahapan-tahapan dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Yang kemarin seperti contoh Pak Edi menampilkan video sama RPP-nya, kegiatan pendahuluan itu berdoa sudah dilakukan enggak, terus lagu Indonesia Raya sudah dilakukan enggak, gitu. Dalam kegiatan inti itu juga, itu yang tambahan dari saya untuk observasi pembelajaran. Nah, untuk analisis hasil pembelajaran itu sudah bagus, bahwasanya Bu Mira sudah ke kognitif, psikomotor, dan afektif, itu sudah. Cuman sebagai lampiran, kalau itu sudah dilaksanakan penilaian, maka lampiran dari penilaian itu sebagai lampiran aja, sebagai penguatan aja. Jadi hasilnya, misalnya soal itu ada 5, Bapak Ibu kan membuat bagan untuk skornya berapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nama siswa, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya, nilainya berapa, ini sudah tuntas atau belum, gitu aja. Itu koreksi dari saya untuk observasi dan analisis hasil belajar. Ya. Yap. Baik, terima kasih Bu Dina. Mohon izin bertanya terlebih dahulu mungkin Bu. Ya. Untuk kegiatan yang tadi observasi, mungkin lebih ke arah berarti yang sudah maksimal atau berarti yang sudah dilaksanakan. Contoh misalnya dalam kegiatan pendahuluan sudah melakukan pengecekan kesiapan peserta didik, berdoa misalkan, terus selanjutnya yang belum terlaksananya atau yang belum maksimalnya tadi misalkan mengecek kehadiran peserta didik, terus yang selanjutnya sesuai lagi dengan tahapan yang dilaksanakan yang mana gitu Bu, kayak gitu Bu. Iya, jadi tahapan yang ada di RPP itu kan ada ya, pendahuluan dan sebagainya, atau ada atau tidak dilaksanakan atau tidak gitu aja, tinggal centang-centang gitu aja. Terus tambahkan nama dosen dan guru pamongnya untuk di awal itu ya Bu Mira ya. Nanti kalau namanya Pak Harmanto lengkapnya saya nggak hafal, nanti saya aja yang nama saya share di grup gitu aja. Gitu. Siap, Bu. Ya. Itu Bapak Ibu untuk terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Selanjutnya